Lonjakan kasus penyakit kulit dilaporkan meningkat di jalur Gaza setelah wilayah itu dilanda gelombang panas ekstrim hingga mencapai 50 derajat Celcius pada Agustus 2025. Direktur Rumah Sakit Al-Shifa, Muhammad Abu Salmiya, menyebut ada peningkatan luas kasus penyakit kulit di semua kelompok usia. Ia menegaskan lonjakan terjadi karena panas, sanitasi buruk, dan krisis air bersih. Blokade bantuan sejak Oktober 2023 membuat pompa air dan pabrik desalinasi berhenti beroperasi karena kekurangan bahan bakar. Pasokan truk air tangki yang masuk pun tidak mencukupi kebutuhan lebih dari 2,3 juta warga Gaza. Situasi ini memaksa warga menggunakan air tercemar untuk kebutuhan sehari-hari. Kepadatan tenda pengungsian dan minimnya fasilitas kebersihan mempercepat penularan kudis serta infeksi kulit lainnya. Rumah sakit kesulitan mengoperasikan peralatan pendingin dan sterilisasi karena pasokan listrik serta bahan bakar yang terbatas. Sejumlah warga menggambarkan penderitaan akibat panas dan sulitnya air bersih. Rida Abu Hadayat mengatakan ia harus menyiram anak-anaknya dengan air seadanya agar bisa tidur di tenda. Sementara Muaz Muhaimar mengaku harus mengantri berjam-jam hanya untuk mendapatkan air yang sebagian besar tidak layak pakai. Seorang ibu bernama Omar bercerita putrinya Marwa yang berusia 7 tahun menderita kudis parah karena kekurangan air bersih. Ia mengaku tak mampu mengisolasi anaknya karena seluruh keluarga tinggal dalam satu tenda. Kondisi ini mendorong 24 menteri luar negeri dari berbagai negara mengeluarkan pernyataan bersama. Mereka mendesak Israel membuka semua jalur bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan air bersih. Sebuah foto yang beredar di media sosial memicu kemarahan publik setelah menampilkan seorang tentara Israel membidik ratusan warga Gaza yang sedang mencari bantuan kemanusiaan. Dikutip Sabtu 16 Agustus 2025. Gambar tersebut menunjukkan tentara menggunakan senapan runduknya ke arah kerumunan warga di lokasi distribusi bantuan. Foto itu pertama kali diunggah melalui akun X yang menyebut tentara itu kerap membagikan momen pertempuran. Lokasi distribusi bantuan di Gaza selama ini disebut sebagai area berbahaya. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 1.800 orang tewas di lokasi saat mencari bantuan. Para pengguna media sosial menyebut peristiwa itu sebagai jebakan maut dan mengutuk tindakan penargetan terhadap warga sipil. Mereka menilai aksi itu mencerminkan sikap tentara yang memperlakukan perang layaknya permainan. Banyak warganet menilai foto itu membuktikan adanya pelanggaran hak asasi manusia di tengah krisis kemanusiaan Gaza. Meski demikian, keaslian foto tersebut belum dikonfirmasi secara resmi. Krisis kemanusiaan di Gaza terus memburuk dengan ribuan orang bergantung pada distribusi bantuan internasional. Situasi di lokasi kerap digambarkan tidak aman karena sering menjadi target sasaran. Kondisi kemanusiaan di jalur Gaza memasuki fase paling kritis. Rumah sakit lumpuh, stok obat habis, dan angka kematian akibat malnutrisi terus bertambah. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebut situasi ini bukan lagi darurat medis, melainkan bencana kemanusiaan besar. Dr. Rick P. Perkorn, perwakilan WHO untuk tepi barat dan Gaza, mengatakan lebih dari separuh obat-obatan dan bahan medis habis pakai kini tidak lagi tersedia sama sekali. Ia menilai kelangkaan ini semakin memperburuk pelayanan kesehatan. Data WHO menunjukkan beban fasilitas medis telah melampaui kapasitas. Rumah sakit Shifa beroperasi hingga 250%, Nasser 180%, Al-Rantisi 210%, dan Al-Ahli mencapai lebih dari 300%. Lonjakan korban luka akibat serangan di lokasi distribusi makanan turut menambah beban. Persediaan darah dan plasma menipis, sementara tenaga medis kewalahan menangani ribuan pasien setiap hari. Sejak 27 Mei 2025, tercatat sedikitnya 1.655 orang meninggal dan lebih dari 11.800 orang mengalami luka-luka. Angka ini diperkirakan terus bertambah seiringnya terbatasnya layanan kesehatan.
Krisis pangan akut juga menelan banyak korban. WHO melaporkan 148 orang meninggal karena kelaparan sejak awal 2025, termasuk 49 anak. Pada Juli 2025, hampir 12.000 anak tercatat mengalami malnutrisi akut, dengan 2.500 diantaranya dalam kondisi paling gawat. Ini merupakan angka bulanan tertinggi sejak konflik meningkat. Gaza kini menghadapi ancaman ganda, kekurangan pangan dan kesehatan yang runtuh. Situasi ini berpotensi lebih mematikan daripada serangan bersenjata.